kedai reka ini diharapkan ini menjadi angin segar para dosen-dosen yang berinovasi, itu menjadi lebih semangat ya. Nah dengan begini maka industri akan terbantu nih, muncul solusi-solusi baru, hal-hal baru yang selama ini nggak kita pikirkan di industri. Kita tidak boleh puas dari seseorang mendapatkan paten saja ya, tapi bagaimana paten-paten itu bisa terimplementasi. Kampus ini punya solusi-solusi buat kita, kenapa tidak kita kerjasama ya. Dengan adanya kampus, dengan adanya platform ini, kita bisa kolaborasi, bisa lebih cepat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, kita tahu sendiri yang namanya siniar atau podcast nih nggak coba ditonton pagi gitu ya, tapi juga bisa siang, sore atau malam karena kita bisa menontonnya kapanpun gitu ya di media sosial. Nah, di sini sebelum kita mulai, perkenalkan saya Arif, Duta Teknologi Kemdikbudristek dan juga seorang guru yang penasaran juga gitu ya. Apa kaitannya perguruan tinggi dan juga dunia industri. Nah, di sini sudah hadir juga narasumber yang hebat dari perguruan tinggi di Spill ya, ini adalah seorang guru besar luar biasa banget nih. Ini pengalaman pertama saya juga dan juga ada dan juga ada Bapak yang dari industri gitu. Oke, langsung saja mungkin izin Pak, boleh kita ngobrol-ngobrol sama sahabat Dikbud nih Pak. Boleh Pak mungkin memperkenalkan diri dulu gitu ya kepada Sobat Dikbud yang ada di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih. Halo para sahabat Dikbud ya. Perkenalkan, saya adalah Profesor John B, guru besar Teknik Sipil di Universitas Pancasila. Jadi kehadiran matching fund kedai reka ini buat para dosen ini satu anugerah ya. Jadi memang sangat menarik gitu ya. Jadi kita dengan tugas tridharma perguruan tinggi itu, maka kita akan ada tempat lah, ada wadah untuk bisa berimplementasi kira-kira. Oke, ya, sudah diinfokan ya bahwa Prof. John B ini adalah guru besar Teknik Sipil ya Prof. Ya. Ya, di perguruan tinggi ini ada kata kuncinya anugerah. Nah, kita coba ke narasumber satu lagi yaitu Pak Martin ya. Betul Pak? Ya. Oke, mungkin Pak Martin nama panjangnya boleh juga nih Pak disebutkan. Ya, baik. Selamat pagi atau selamat siang dan malam buat sahabat Dikbud. Saya nama lengkapnya Martin Nababan. Saat ini bekerja di HK Aston sebagai Direktur Teknik dan Operasi. Jadi ada kata kunci angin segar dan juga dari mitra dunia usaha dan dunia industri gitu ya. Nah, sebetulnya angin segar apa sih Pak, atau peran penting apa gitu ya mutualisme yang akan dibangun perguruan tinggi? Ya, baik. Secara singkat, perguruan tinggi itu adalah penghasil teknologi secara singkat. Sedangkan Dudi itu adalah pemanfaat teknologi, pengguna teknologi ya. Tentu dua insan ini tidak bisa terpisahkan sebetulnya. Memang sebelumnya sebelum ada kedai reka ini, kerap kali perguruan tinggi ini melakukan riset, istilahnya itu asik sendiri nih gitu loh, tanpa melihat kebutuhan daripada Dudi. Ya, ini satu hal yang di matching fund ini satu hal yang baiknya, artinya dipertemukan. Karena apa? Nggak mungkin riset-riset yang begitu banyak itu tidak termanfaatkan gitu loh. Atau ada riset-riset yang ternyata Dudi itu sudah tidak membutuhkan. Jadi ada satu gap gitu ya. Memang tentu setiap perguruan tinggi ini kan banyak berbeda ya, baik SDM maupun pendanaannya. Makanya dengan kehadiran kedai reka ini diharapkan ini menjadi angin segar para dosen-dosen yang berinovasi. Itu menjadi lebih semangat ya. Nah ini penting, memang selama ini perguruan tinggi kan kesannya riset sendiri. Kemudian satu hal lagi, memang selama ini kan perguruan tinggi itu lebih asik, lebih banyak disibukkan oleh yang sifatnya administratif nih para dosen. Nah ini juga
kedepannya mungkin harus dikurangi juga nih yang sifat-sifat administrasi, lebih banyak ke riset dan inovasi tersebut. Oke, baik Pak. Jadi ya bagus sekali yang sudah disampaikan oleh Prof. Jonby gitu, bahwa perguruan tinggi ini mendapatkan angin segar untuk memanfaatkan kedai reka tersebut, karena riset perguruan tinggi dan juga dunia industri ini harusnya berpadu gitu Pak ya, tidak jalan sendiri-sendiri. Mungkin perguruan tinggi jalannya sendiri, dudinya sendiri gitu. Harusnya beriringan dan juga bekerja sama. Bagaimana nih Pak, riset dan inovasi apa saja sih yang dibutuhkan gitu. Saya juga agak penasaran gitu. Kan banyak Pak ya riset gitu. Kemudian juga ada BUMN, LSM dan organisasi. Kalau dari Pak Martin sendiri menyikapinya gimana nih Pak? Tadi dari perguruan tinggi ini katanya angin segar gitu. Ya, menarik nih buat sahabat Dikbud. Kalau kita lihat ya, industri ini kan dia selalu beradaptasi ya dengan market. Perubahan yang ada di market sangat cepat. Jadi kita memang selama ini berusaha sendiri nih membuat pembaharuan, inovasi. Nah, dengan adanya kedai reka ini, sehingga kita tidak hanya mengandalkan potensi yang ada di kita sendiri nih. Kita bisa lihat di kampus yang punya para expert, infrastruktur untuk riset. Ini akan menarik buat kita ya. Jadi kita nggak susah lagi nih cari expertnya. Nah, dengan begini maka industri akan terbantu nih. Muncul solusi-solusi baru, hal-hal baru yang selama ini nggak kita pikirkan di industri. Ya, oke. Jadi perguruan tinggi ini sebetulnya sebagai konsultan gitu ya Pak ya? Iya, ya, konsultan betul. Karena selalu terupdate dengan penelitian jurnal terkini. Yang kemudian ya kalau di Dudi kan fokusnya adalah bagaimana percepatan dan juga efektivitas dan juga efisiensi gitu ya. Jadi yang satu ngurus hal yang terbaru, yang satu membuat hal gitu ya. Jadi ketika bertemu itu menciptakan tadi ya matching fund yang ada di kedai reka tadi. Nah, ngomong-ngomong kedai reka, kita juga akan menyaksikan nih sebenarnya kedai reka itu apa sih? Reka apa sih ya? Reka itu adalah sebuah branding yang digemakan gitu ya di perguruan tinggi untuk membantu Dudi. Oke, kita juga akan menyaksikan video tentang kedai reka ini. Kedai Reka Academy, Reka Talks, CEO Mentorship, Matchmaking Innovation Forum, Reka Pitch, Rekapreneur, dan Reka Pods. Hadirnya ekosistem kedai reka ini saya yakin akan membuka semakin besar ruang kolaborasi dan melahirkan berbagai inovasi yang berdampak luas. Ini adalah waktunya bagi perguruan tinggi dan mitra industri untuk bertemu, berkolaborasi dalam ekosistem kedai reka. Saya tunggu partisipasi Anda dalam menghadirkan inovasi dan menyatukan langkah bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Nah, mungkin juga sobat Dikbud gitu ya. Mungkin juga sobat Dikbud di sini sudah melihat videonya bahwa reka ini mungkin dari kata rekayasa ya. Kalau yang di bahasa Inggris itu engineering gitu. Nah, di sini banyak sekali tadi ya yang sudah di video sampaikan bahwa intinya antara perguruan tinggi dan juga usaha dan industri ini bisa ketemu gitu ya. Nanti di sana akan ada namanya matching fund. Nah, terkait dengan matching fund dan juga branding reka di dalam platform dan ekosistem kedai reka ini, inovasi apa sih Pak yang kira-kira bisa hadir gitu? Ya, terkait inovasi ya, sebetulnya banyak ya. Tapi mengacu pada platform kedai reka itu, maka sebaiknya sebetulnya para insan perguruan tinggi ini harus menangkap apa-apa saja yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri ya. Jadi bukan berangkat dari riset angan-angan si periset itu sendiri, tapi ini kita mencari permasalahan yang ada di Dudi sebetulnya. Idealnya seperti itu. Nah, kenapa begitu? Karena banyak riset-riset di perguruan tinggi itu mandek ya. Ya boleh katakanlah paling jauh itu sampai paten misalkan. Sedangkan paten sampai paten itu TRL-nya masih tingkat kesiapan teknologinya mungkin baru 7. Padahal dunia industri kan membutuhkannya 8-9. Nah ini sehingga banyak yang mengalami kematian lah istilahnya, tidak berkembang.
dengan adanya matching fund ini sebetulnya membangkitkan gitu loh, bahwa mari gitu loh insan perguruan tinggi, apa yang akan Anda riset itu merupakan menjadi solusi nantinya buat Dudi gitu loh ya. Ya seperti tadi Pak Martin katakan, mereka terbantu gitu loh. Tentu kalau kita tidak mengupdate atau tidak ada komunikasi yang baik, sulit. Ya, bagaimana mungkin kita mau mengerjakan sesuatu kita tidak tahu si pengguna ini kira-kira apa butuhnya. Simpelnya begitu. Dan kedepannya mungkin saya sebagai juga pelaku riset itu sebetulnya kita tidak boleh puas dari seseorang mendapatkan paten saja ya, tapi bagaimana paten-paten itu bisa terimplementasi Dan bermanfaat ya. bermanfaat Pak? buat masyarakat ya, Oke. Dudi dan masyarakat. Karena selama ini terus terang karena keasikan hanya sudah mendapatkan paten seperti suatu granted ya, udah granted itu udah suatu yang luar biasa sehingga tidak bermanfaat. Bahkan selalu yang menjadi topangannya misalnya perlindungannya diharapkan 20 tahun yang dikejar, padahal kalau kita berpikir sekarang ya, dunia demikian cepat. Jadi tidak mungkin kita perlindungan sampai 20 tahun ya. Artinya bukan apa, sudah berubah teknologi itu. Jadi yang penting bagaimana segera mungkin kita bermanfaat, ya ujung-ujungnya mutualismenya itu Dudi bisa mengimplementasikan, si periset pengusul melalui paten juga bisa mendapatkan cuan gitu loh. Nah khusus dosen itu bisa ada dua, dapat cum dan cuan. Cum itu buat kepangkatan ya. Jadi Gitu. motivasi internalnya ada dan eksternal juga ada ya Prof ya. Iya, gitu. Nah mungkin sebelum ke Pak Martin ada satu juga yang ingin saya tanyakan nih Prof. Kan lebih banyak ke penelitian juga di sini adalah usaha dan industri. Berarti lebih banyak ke penelitian yang basisnya terapan dan lintas ini ya Prof, lintas apa namanya jurusan ya atau interdisipliner. Tipsnya apa sih Prof untuk pengajuan proposal matching fund itu? Ya, tentu ya ini klasik ya. Ya. Yang paling pertama kita harus tahu dulu Oke. skema yang dituju ya. Karena di matching fund ini kan sekarang secara garis besar kan ada dua ya. Ada yang arahnya ke langsung ke teknologi, ada yang ya mirip-mirip implementasi ke masyarakat. Kita harus Pengabdian masyarakat ya. ya. Pak? Oke. Jadi kita harus paham dulu yang mau kita tuju apa. Itu pertama penting. Yang kedua, kita harus tadi sebetulnya kalau bahasa simpelnya itu kita harus juga bermain ke industri. Oke. Misalkan saya nih kerjasama dengan HK Aston, bukan hanya belum ada hubungan, kita selama ini juga sudah ada hubungan. Sehingga kita menampung aspirasi dari industri itu melalui proyek-proyeknya, ada yang dibutuhkan apa. Nah itu sehingga produk ada topik yang kita ajukan itu nanti merupakan solusi ya buat si dunia industri. Kemudian juga jangan lupa penyajiannya itu proposal harus baik ya, komprehensif lah, harus jelas tujuannya segala macam dan sebagainya, dan mereka akan lihat juga rekam jejak. Rekam jejak kita sebagai insan perguruan tinggi ini sejauh mana gitu loh. Nah, ini jadi beberapa hal yang perlu ya tip lah ya bagaimana proposal itu bisa lulus gitu kira-kira. Mungkin penelitian atau proyek-proyek yang relevan ya. Iya, artinya dia sudah lihat dulu nih rekam jejaknya nih. Memang disarankan sekarang kan motonya kolaborasi, itu penting ya. Jadi tapi setidak-tidaknya ketua pengusul atau timnya itu mempunyai rekam jejak yang baik. Sehingga meyakinkan Dudi bahwa ini bisa selesai proyek-proyeknya gitu. Secara akademik dan juga secara sosial juga. Ya. Ya, Prof ya. Ya. Oke. Jadi tadi kita sudah coba bertanya kepada Prof John B ya tips pengajuan proposal dari pihak perguruan tinggi. Mungkin kita coba nanya nih ke pihak Dudinya gitu. Dari Pak Martin sendiri kan sebagai HK Aston ini BUMN Pak ya. Nah sebagai BUMN juga pendapatnya dulu nih yang disampaikan Prof John B itu betul nggak nih Pak? Butuh nggak sih sebetulnya Pak? Iya, yang disampaikan Prof Jombi menarik ya. Iya. Artinya kalau tidak ada platform ini, kita nggak ketemu nih gitu. Biasanya kita kan cari-cari sendiri ya, kampus mana yang ada riset yang cocok gitu ya. Sekarang dengan adanya Kedereka ini kita ketemu nih, seperti ngobrol pagi ini. Bagi kita industri sederhana sebenarnya. Banyak masalah-masalah yang terjadi di lapangan, baik dalam tahap perencanaan, eksekusi atau proses kerja sampai hasilnya. Itu kita butuh bantuan. Kampus ini punya resources itu gitu. Baik dia punya ahlinya,
punya labnya, jadi kita sangat terbantu. Dengan adanya Kedai Reka ini kita ketemu, ngobrol. Dari kami sendiri pengalamannya ya, banyak sekali hal-hal yang bisa diimprove, baik dalam bentuk material, bahan baku, baik bentuk proses kerja, dan yang terakhir tentang layanan. Apalagi HK Aston ini kan langsung usahanya tuh berdampak kepada masyarakat. Kami kan melayani pengelolaan jalan tol ya. Jadi apa yang kami improve sedikit pun itu berdampak langsung. Jadi terima kasih nih Prof. Kalau banyak hal yang diimprove di sana berdampak langsung ke industrinya gitu. Iya. Jadi mungkin ini ya di platform tersebut juga saya coba melihat penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Prof. John B dan juga Pak Martin. Jadi sebetulnya di Indonesia ini banyak ahli gitu ya. Tapi dunia industri juga bukannya tidak mencari gitu ya. Ya dunia industri punya tujuannya sendiri gitu ya. Adalah untuk tadi melayani masyarakat, memberikan pengembangan dan juga menyelesaikan tantangan yang ada. Nah, dengan hadirnya Kedai Reka nih, kita tahu bahwa cobalah taruh dulu ada nggak sih yang cocok dengan misalnya teknik sipil atau digital marketing gitu ya. Nah, di sini juga narasumber yang kita hadirkan itu matching nih gitu ya antara teknik sipil dan juga jalan tol gitu. Mungkin kita kalau tidak kita melihat ke belakang, kalau kita bekerja sendiri-sendiri istilahnya ya perguruan tinggi kemana gitu ya, masalah realnya tidak melihat tidak melihat yang ada di permasalahan real gitu ya, dan pihak industrinya juga ya udahlah jalan aja, kita ada dana nih, perguruan tinggi juga ya udah ada dana. Nah di Kedai Reka ini mungkin kita bisa saling bertemu gitu ya Pak Martin ya. Iya, tetapi kalau misalnya industri itu bergerak sendiri, biasanya kita kan fokus dengan hal yang ada saat ini ya. Nah, kampus itu punya hal yang lebih gitu. Dia update nih knowledge-nya, risetnya. Nah, kami yang di industri sangat membutuhkan hal-hal baru itu gitu, pemikiran-pemikiran itu. Makanya dengan adanya Kedai Reka ini sangat membantu sekali gitu. Karena waktu kita nggak ada gitu, meriset lama-lama, mencari hal-hal baru. Semuanya kan maunya kejar target gitu ya. Kapan selesai, budget terbatas, butuh efisiensi. Nah, seperti itu tuh industri tuh. Jadi betul nggak Prof? Kalau adanya Kedai Reka nih, para insan perguruan tinggi itu sebenarnya juga ingin membantu ya. Oh iya, pasti ya. Jadi diibaratkan itu ya, kalau dengan dunia industri itu kayak kita berlatih silat gitu loh. Kalau nggak ada eventnya, kan nggak mungkin kan kita berlatih terus. Nah artinya begini, kita punya banyak penelitian atau rekayasa teknologi ya. Tapi kalau tidak termanfaatkan, karena perlu diingat ya, satu teknologi itu nggak langsung 100% oke jadi. Pasti setelah digunakan ada satu misalnya kelemahan atau apa, yang infonya dari Dudi, nah itu akan kita perbaiki lagi. Itulah R&D berjalan ya. Jadi nggak mungkin satu teknologi bahwa, nah ini yang kadang-kadang kelemahan di peneliti ya. Kerap kali kita kalau sudah menghasilkan sesuatu tuh seolah-olah ya, saya katakan seolah-olah ya, ini sudah 100% oke. Padahal kita harus sadar juga setelah digunakan gitu. Perlu diingat kan, kita kadang-kadang di lab itu kan masih skala terbatas, tapi begitu di skala sebenarnya ini kan pemakaian skala industri ya. Skala industri kan ada satu gap ya. Nah ini yang info, kalau hubungan ini baik, nah ini nanti dari industri kan memberi info. Misalnya ini ada yang kurang nih ternyata produk atau apa. Nah ini kita improve lagi ya. Jadi sangat penting lah. Jadi kita justru sangat berharap Dudi-Dudi yang ada sekarang ini tergeraklah gitu untuk ikut program Matching Fund ini yang sangat bermanfaat ya. Seperti itu gambarannya. Kalau kita melihat penelitian itu research questionnya selalu terupdate ya. Ya Prof. Mungkin kita juga akan melihat nih manfaat atau aksi apa sih yang sudah hadir di Kedai Reka. Mungkin kita bisa menonton dulu ya Prof sama Pak Martin. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi mempersembahkan sebuah platform bernama Kedai Reka, di mana perguruan tinggi dan mitra industri di tanah air
diberi kesempatan berkolaborasi untuk dapat menghasilkan karya reka cipta yang solutif dan inovatif di tengah kebutuhan dan tantangan masyarakat. Salah satu perguruan tinggi yang mengikuti matching fund Kedai Reka adalah Telkom University Bandung yang mengusung tema ekonomi digital dengan proyek penelitian, pengembangan dan implementasi RAN Merdeka untuk jaringan 5G Standalone Greenfield Operator di Indonesia atau jaringan 5G Merdeka. Karena saat ini penggunaan layanan jaringan internet 5G menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk solusi digital dengan kualitas terbaik dan jaringan berkecepatan tinggi. Prototipe 5G Merdeka yang ada pada tahap sebelumnya terus dikembangkan dan dievaluasi. Pengembangannya antara lain penggunaan jumlah multi antena atau MIMO dan 5G power amplifier yang efisien. Nantinya, Telkom University juga akan merintis pengembangan RAN Intelligent Controller dengan proyek penelitian lanjutan yaitu 5G Merdeka 2. Ada dua hal yang melatar belakangi. Yang pertama adalah kami melihat kurang meratanya akses telekomunikasi untuk seluruh wilayah di Indonesia, terutama untuk rural area. Kemudian yang kedua, kami merasakan kurangnya kerjasama antara industri dan juga akademia, adanya peluncuran program Kedai Reka yang melakukan matching antara industri dan akademia, dan kami melihat ini adalah sebuah program yang bagus sekali, sehingga kami mensubmit proposal untuk membuat 5G Merdeka 1, 5G Merdeka 2 untuk mendukung konektivitas telekomunikasi di seluruh Indonesia. Oke, kita sudah melihat video tadi ya Pak ya, aksi nyata yang coba kita amati, ternyata bisa gitu ya dunia industri itu meminta bantuan gitu pada perguruan tinggi atau akademia. Nah, kalau dari Pak Martin sendiri, manfaat matching fund ini sekarang dan kedepannya seperti apa sih Pak? Atau juga bisa memberikan contoh dari HK Aston, apa yang kira-kira bisa dipecahkan oleh Prof. Jonby nih? Ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat pengalaman kita di lapangan ya, masalah-masalah di lapangan yang kita hadapi, setiap periode atau kondisi berbeda itu ada aja gitu. Kita pernah punya kerjasama dengan Prof. Jonby buat HK Soil ya. Oh, HK Soil? Ya, HK Soil. Jadi pada saat kondisi bagaimana kita membutuhkan HK Soil. Dalam kondisi tidak normal, kita sangat membutuhkannya. Nah, pada saat di lapangan, mungkin industrinya memikirkan cara cepat saja diatasi dengan cara di lapangan. Tapi untuk jangka panjang, kita butuh solusi yang juga bisa memberikan nilai tambah gitu. Dan efisiensi ya Pak? Ya, betul. Nilai tambah itu bisa jadi dari cost efisiensi, dari sisi waktu. Kan kita dikejar biasanya dengan target waktu ya. Kita itu biasa dikejarnya on time, sama juga on budget gitu. On time dan on budget. Iya, jadi semuanya dikerjakan boleh-boleh saja dengan berbagai cara. Yang dua hal ini penting dilihat. Nah, hal ini sangat kita butuhkan solusi dari tempat lain. Dengan adanya Kedai Reka ini, kita jadi tahu nih. Kampus ini punya solusi-solusi buat kita. Kenapa tidak kita kerjasama ya? Resources kami juga terbatas untuk riset dan labnya juga terbatas. Dengan adanya kampus, dengan adanya platform ini, kita bisa kolaborasi, bisa lebih cepat gitu. Yang sebelumnya tadinya nyari-nyari ya. Nyari-nyari ya. Oh, susah kan nyari ya. Ini ibarat cari jodoh gitu ya. Ini jodohnya langsung ketemu di Kedai Reka gitu. Betul ya. Jadi nyari yang di sini yang sudah terverifikasi ya. Iya. Gitu ya. Oke, mungkin satu lagi nih Pak, ke depannya gitu, mau mengajukan proyek apa sih Pak dengan Pak Jonby atau ahli teknik sipil lainnya gitu? Kalau ke depannya banyak hal ya. Yang kemarin itu kita sudah mungkin tahap pertama ya. Tahap keduanya pada saat masuk di skala industrinya perlu kita pikirkan. Kalau dari sisi teknis kita sudah tahap industrinya bagaimana supaya ini dipakai oleh industri. Nah, dengan bantuan Prof. Jonby dengan kampus, kita bisa usulkan nih ke pemerintah nih. Solusi ini bisa dipakai bukan oleh kita aja, gitu. Oleh industri yang bergerak sama dengan kita. Nanti dampaknya langsung ya. Cost efisiensi di tempat masing-masing,
dan berdampak ke layanan masyarakat. Oke, baik. Oke, kalau dari Prof Jonbi mungkin bisa memberikan sedikit kayak ini sebenarnya bisa nih Pak gitu. Ya. Ide lah gitu ya. Ya betul ya. Informasi-informasi dan keinginan atau minat dari Dudi ya, itu sangat penting ya. Kita berharap ya, tadi Pak Martin katakan ya, kita berharap ini pihak-pihak lain ya, Dudi itu tergerak lah, bahwa terasa sekali manfaatnya ya. Jadi kami di perguruan tinggi itu ya bukan hanya dosennya saja yang bermanfaat, mahasiswanya juga ya. Dengan program Merdeka Belajar mereka jadi antusias gitu ya. Dan yang menarik lagi, para mahasiswa itu akhirnya itu terinspirasi gitu loh, bahwa sebetulnya belajar di kampus atau menjadi periset itu bukan sesuatu yang tidak menguntungkan, justru menguntungkan ya. Jadi ini yang kita sebagai mentor lah ya bagi mereka itu bagaimana memberi semangat bahwa mahasiswa, kalau kita lihat tadi kan bagaimana keterlibatan mahasiswa ini satu hal yang menarik gitu loh. Jadi terjadi interaksi yang baik gitu ya. Memang tadi seperti Pak Martin katakan, ke arah implementasi itu memang perlu satu gerakan bersama lah ya. Jadi misalkan tadi kalau temuan kita atau produk kita diimplementasikan ke Pak Martin, ini harus ada satu langkah lagi bagaimana pasar ini gitu ya mau menerima juga. Sebetulnya kita bisa ya dengan banyaknya BUMN yang tergerak itu ya tadi, cuman harus ada satu, kalau di kita itu mungkin ada satu komando ya, bahwa itu bisa dipakai, mudah-mudahan pakai semua. Karena di kita itu ada namanya istilahnya itu suka juk ya, itu penguin istilahnya. Jadi kalau udah ada satu yang pakai, yang lain ikut semua gitu ya. Karena udah tahu hasilnya gitu ya. Seperti itu. Ini yang memang kami insan perguruan tinggi itu merindukan ya. Jadi kami merindukan istilahnya Reka Cipta atau inovasi kami itu terimplementasi. Sehingga selain satu kebanggaan, juga kita melihat apakah sudah 100% temuan kita itu menyelesaikan solusi yang ada atau perlu improve. Tadi yang seperti Pak Martin bilang, kita sudah ada produk antara lain Hakaswell ya, udah diterapkan di tol. Memang dibutuhkan perbaikan cepat menjelang Natura itu Natal dan Tahun Baru itu, Nataru ya. Nah itu menjadi satu solusi gitu loh. Begitu ya kira-kira. Tadi saya juga lihat ada mahasiswa kan Pak ya. Nah keterlibatan mahasiswa yang selama ini sudah berjalan gitu dengan Dudi dan juga kerjasama dengan pihak kampus dan Dudi, ini seperti apa Pak? Apakah dari Pak Martin jadi dapat banyak anak magang gitu ya? Apa juga Prof Jonbi jadi misal, wah ini ada potensi kalau kamu lulus nih bisa juga nih di HK Aston gitu, karena kan relasinya sudah terbangun gitu. Gimana Pak? Ya tentu ya, harapan kita ujungnya juga ke sana. Jadi seperti beberapa mahasiswa yang matching fund yang pernah ikut dengan saya ya. Jadi mereka itu semangat antusiasnya demikian tinggi ya. Bahkan yang tadinya mereka melihat ya kayaknya boring juga jadi dosen gitu. Akhirnya setelah ada interaksi dengan Dudi gitu, mereka terinspirasi. Bahkan ada beberapa yang katakanlah alumni matching fund sebelumnya, sekarang dia bersemangat sedang S2 gitu, bahkan mau S3. Ya kami sebagai dosen itu gembira ya, jadi euforia itu. Dan harapan juga PT dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan Dudi, artinya minimal kampus kami lah ya, alumni kami itu nantinya dilirik juga harapannya kan begitu. Sehingga kita membantulah daya jual tanda kutip lulusan dari kampus kami gitu loh, kira-kira begitu. Betul. Terima kasih Pak. Jadi sekaligus membangun relasi untuk masa depan mahasiswa ketika sudah lulus gitu ya. Oke Pak, itu tadi dari manfaatnya. Nah mungkin saya coba beralih dulu ke Pak Martin nih. Kalau Pak Martin gimana Pak, udah dapet anak magang belum nih dari Prof Jonbi? Atau manfaatnya gitu kan, tadi kita melihat bahwa SDM di kampus juga karena profesor atau akademisinya juga bekerja sama dengan HK Aston, melihat peluang nggak bahwa akan ada tenaga ahli baru gitu ya, dan sebetulnya juga yang sudah terlibat dengan industri gitu. Gimana Pak? Ya, kalau ditanya manfaat secara langsung sudah pasti ya. Nah mengenai mahasiswa lah ya, kita juga lihat
seringkali fresh graduate itu kan nggak tahu apa yang terjadi di industri ya. Betul, ya. Dengan adanya riset bersama, solusi baru, mereka yang kenal nih, Oke. adaptasi ke industrinya cepat. Kalau mereka dibiasakan, itu gampang gitu. Waktu masuk kerja dia cepat beradaptasi. Apalagi zaman sekarang ya, Iya. malah kita dibilang harus agile gitu ya. Iya. Perubahan-perubahan melalui riset ini bisa membangun dua-duanya, baik pihak kampus dan industri. Kalau ini dibuat dalam program berkelanjutan, ini menarik gitu. Jadi kalau ditanya manfaat langsung ada, kalau manfaat tidak langsung mungkin industri akan juga memikirkan nih, setiap ada perencanaan bisnis, dia akan nanya dulu ke kampus. Iya. Ada hal-hal baru nggak tentang bisnis ini gitu. Jadi dia update nih, jadi bahan referensi kampus ini. Kalau ini terus dilanjutkan lagi, menarik ya. Jadi industri itu nggak bisa berdiri sendiri gitu. Makanya kita bilang kalau menghadapi dunia persaingan saat ini, industri sama kampus itu harus bareng. Kalau ini sudah bareng, apalagi dengan ada kedai reka, ini menarik. Yang penting harus konsisten aja gitu. Jadi mahasiswa itu juga seperti tim kita lah udah. Lama-lama kan birokrasi ini kan akan hilang ya. Oke. Siapa yang mengerjakan apa, yang penting kan tujuannya untuk apa nih. Apalagi tadi kalau ditanyakan berbau teknologi dan berdampak kepada masyarakat, itu cocok banget. Oke, ya. Jadi memang kalau kita lihat platform kedai reka yang ada ini dengan adanya matching fund tadi ya, dari industri ngajuin masalah, siapa yang mau jawab gitu ya. Nah, yang mau jawab ya tadi para akademia gitu ya, guru besar dan juga bersama timnya gitu. Dan juga di kampus ini mau nyari masalah apa nih gitu ya. Kadang-kadang supaya relevan lah dengan tantangan atau masalah-masalah yang ada, kan kadang juga kita perlu alternatif gitu ya, dan juga kreativitas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan adanya banyaknya insan perguruan tinggi di situ mengajukan alternatif cara yang berbeda-beda gitu, dan itu sungguh bagus gitu ya Pak ya, bahwa mungkin di sini lebih lama tapi hasilnya lebih bagus, di sini lebih cepat. Tapi bukan berarti hasilnya juga tidak lebih bagus gitu. Jadi kita bisa mengukur bahwa ada kekurangan dan kelebihan yang bisa kita pertimbangkan karena match tadi, supaya perguruan tinggi dan dunia industri dan usaha juga bisa saling berkolaborasi, nggak jalan sendiri-sendiri. Oke nih, mungkin saya juga akan mulai ini nih Pak, kayaknya kita tadi udah bahas dari peran penting gitu ya, sampai tips dan manfaat. Harapan Prof John B nih seperti apa sih Pak ke depannya untuk matching fund di kedai reka ini? Ya. Tadi seperti dikatakan Pak Martin itu, Ludi saja merasakan ya manfaatnya. Tentu insan perguruan tinggi itu juga lebih dari itu gitu. Makanya kita berharap program kedai reka ini berlanjut. Ya, berlanjut, jangan seperti, mohon maaf ya, selama ini kan program berganti-ganti. Berganti-ganti ini energi kita banyak terbuang juga. Sebagai contoh misalnya, untuk memahami proposal baru, skema baru itu tidak mudah gitu loh. Ya, jadi kalau memang ada beberapa yang perlu diperbaiki itu wajar lah. Artinya kita berharap ini nanti, mohon maaf kalau ganti lagi tahun yang baru, misalnya dengan pemimpin yang baru, ini dilanjutkan sesuatu yang baik ya. Itu harapan dari saya ya. Nah kemudian ke depan itu saya lihat juga ya, kedai reka ini udah ke depan ini improve juga terus tuh. Sebagai contoh misalkan ya, kalau dulu kan agak rigid tuh, kaku, begitu mengajukan semua harus lengkap, tanda tangan pihak Dudi, padahal pada waktu itu kita kelimpungan, kesusahan ya, minta tanda tangan bos-bos di Dudi itu nggak sebentar gitu loh, perlu waktu 2 minggu gitu, sementara kedai reka seminggu harus kumpul. Nah ini hal-hal seperti ini akhirnya sekarang sudah mulai diperbaiki lah, artinya diberi waktu gitu sampai begitu proposal udah oke, baru itu dimintakan. Itu jadi bagus, sangat menarik ya. Ya mungkin ini juga ke depannya kita harap nih kedai reka juga lebih lebih praktis gitu loh. Prosesnya nih yang saya harapkan, jadi supaya tidak memakan waktu panjang ya. Jadi ada istilah di beberapa kami di perguruan tinggi itu,
harap-harap cemas terus gitu. Jadi nunggu Terima kapan, nggak nih, Pak? terima nggak, terus kapan pengumumannya itu. Jadi seringkali ada yang bilang takut serangan jantung juga ngikutin. Jadi seperti itu ya. Jadi perlu kepastian. Kita berharap ya waktu dan lebih praktis lah seleksinya itu. Dan yang paling penting sebetulnya ya harapannya itu. Nah ini memang dari dulu ya, mungkin udah banyak usulan juga. Bagaimana pencairan itu disegerakan gitu loh. Kalau sudah terima segerakan. Ya minimal putusan diterimanya satu proposal itu lebih cepat. Ya kita bisa minta bantuan kampus dengan dana talangan. Nah, dana kampus tidak akan memberi dana talangan kalau belum ada statement diterima. Nah ini kan jadi tarik ulur. Sedangkan waktu berjalan terus. Saya pikir, saya berharap DRK ini terus lah gitu loh. Karena sudah terasa ya manfaatnya gitu loh. Jangan nanti timbul lagi yang kita sebagai dosen aja kadang-kadang lelah terus terang mempelajari demikian persyaratan segala macam. Baik. Jadi tadi harapannya satu sisi memberikan banyak kesempatan untuk perguruan tinggi, dosen dan juga mahasiswanya. Di satu sisi juga ada yang perlu diperbaiki gitu Pak. Yang namanya ada banyaknya perguruan tinggi dan juga ada banyaknya DUDI gitu. Istilahnya kita bisa memangkas birokrasi itu ya Pak harapannya ya. Oke, terima kasih. Nah kalau dari Pak Martin sendiri nih dari DUDI, harapan kedepannya gimana nih Pak? Ya sama seperti yang dikatakan Prof. Jombi tadi ya. Program yang sudah bagus ini di-maintain dan berkelanjutan. Jangan sampai nanti ada perubahan sesuatu ini hilang gitu ya. Nah kedepannya harapannya KDRK ini bisa lebih proaktif lah ya. Bagaimana menjodohkan antara industri atau usaha dengan kampus, dicari nih peluang-peluangnya ya. Peluang-peluangnya. Terkadang kampus tuh orientasinya bisa berbeda-beda. Ada yang tadi dibilang di teknologi aplikasi, ada yang di sipil, ada yang di industri. Nah yang kedua mengenai promosi lah ya. Hal-hal yang sudah baik, hasilnya sudah ada seperti yang dilakukan HK Aston dengan Prof. Jombi, itu dipromosi. Biar industrinya gimana ya, kalau anak sekarang dibilang dikepoin gitu ya. Kok bisa gitu ya? Iya, hasilnya ini. Kalau mau lihat silakan, kami sudah ada best practice-nya. Sudah ada contoh, sudah ada hasil, sudah berdampak. Biar yang lain diundang, ngelihat gitu. Jangan sampai putus selesai di hasil riset, sudah di aplikasi, selesai. Nah kita butuh campaign-nya nih. Nah bagi industri senang juga kan ada promosi ya. Dia bisa meningkatkan penjualannya. Ya exposure ya Pak ya. Exposure-nya nah. Karena akan berdampak juga ke kampus ya. Prof. Jombi ya. Semangat juga gitu. Bukan hanya sebatas paten selesai gitu. Tapi ini bisa dipakai enggak gitu. Jadi economic scale-nya adalah. Yang terakhir mengenai event lah ya. Nah KDRK kalau bisa buatlah event. Artinya acara-acara antara industri sama kampus. Dia menjembatani ini. Bikin aja tema-tema yang menarik sekarang ya. Lihat aja trennya apa yang dibutuhkan sekarang. Ada kadang infrastruktur, tentang teknologi, apalagi sekarang tentang green economy ya. Hal-hal itu kan menarik tuh. Konsisten aja. Ntar kita ketemu sendiri kok gitu. Masalahnya kan jodoh ini nggak ketemu kalau nggak pernah ya diajak-ajak gitu ya. Nggak ada melting pot ya. Iya, nggak ada eventnya katanya gitu. Kalau kita kan ketemunya di sini nih. Nah, bagaimana industri dengan kampus ketemunya di mana gitu. Oke. Itu saja. Oke, terima kasih Prof. Jombi dan juga Pak Martin. Halo Sobat Dikbud, sudah kita saksikan obrolan tadi bersama Prof. Jombi sebagai Guru Besar Teknik Sipil dan juga Pak Martin sebagai Direktur Teknik dan Operasi di HK Aston. Oke, sedikit saya simpulkan mungkin ya dari percakapan kita bertiga bahwa di zaman yang serba cepat ini perguruan tinggi dan juga industri itu perlu saling berkolaborasi karena bisa kita analogikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada di perguruan tinggi ini apakah terjawab untuk perguruan tingginya sendiri atau di industri. Harapannya terjawab untuk industri karena industri juga membutuhkan beberapa ahli untuk meningkatkan kualitas dan juga kapasitas pelayanannya kepada masyarakat umum gitu. Oke, Sobat Dikbud, mungkin seperti itu saja
Terima kasih Prof. John B dan juga Pak Martin. Sama-sama. Harapannya juga Sobat Dikbud yang ingin menjadi insan perguruan tinggi dan juga SDM yang ada di Dudi ya Pak ya, bisa melihat peluangnya, cocoknya di akademisi atau cocoknya di dunia usaha dan dunia industri. Saya Arif, Duta Teknologi Kemdikbudristek. Undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Makasih Pak. Ya. Selamat datang di platform Kedereka, ekosistem kolaborasi inovasi yang mendukung kerjasama antara insan perguruan tinggi dan mitra dari dunia usaha dan dunia industri. Berikut adalah cara mendaftarkan akun di platform Kedereka. Pilih fungsi sebagai insan perguruan tinggi atau industri. Di halaman pendaftaran, masukkan nama, email, dan kata sandi, lalu klik daftar. Silakan cek email yang Anda daftarkan untuk proses verifikasi pendaftaran akun. Jika Anda telah mendapatkan email verifikasi, klik konfirmasi registrasi dan masuk ke akun kembali. Setelah berhasil masuk, lengkapi data diri, profil singkat, dan masukkan kata kunci atau peminatan yang sesuai dengan latar belakang Anda. Setelah pendaftaran sukses, insan perguruan tinggi dapat mencari kesempatan kolaborasi atau peluang cipta dari industri dengan mengajukan ide solutif atau kreasi reka. Lengkapi formulir pengajuan kreasi reka yang meliputi judul kreasi reka, bidang kreasi reka, latar belakang terwujudnya kreasi reka, penggunaan utama kreasi reka, bagaimana kreasi reka menjadi solusi yang tepat sasaran, kejelasan tolok ukur kesuksesan kreasi reka, kebutuhan, serta harapan kolaborasi dengan mitra industri. Tambahkan kata kunci yang sesuai dan tentukan tingkat kesiapan kreasi reka serta batas tanggal penerimaan tawaran kolaborasi. Jika formulir sudah dilengkapi, klik ajukan kreasi reka. Kreasi reka dari insan perguruan tinggi dapat diberikan penawaran kolaborasi oleh mitra industri. Silakan cek kolom penerimaan proposal kreasi reka, lalu cek deskripsi yang dibuat oleh mitra industri. Insan perguruan tinggi dapat mempertimbangkan, menerima, atau menolak tawaran dari mitra industri dengan mengubah status tawaran. Jika Anda sudah memilih status tawaran, klik perbarui status tawaran. Jika Anda memilih untuk menerima tawaran kolaborasi dari mitra industri, Anda dapat mengajukan proposal matching fund dengan klik tombol Ajukan sekarang. Mohon baca dan cermati syarat dan ketentuan mengikuti matching fund dengan seksama. Jika Anda sudah menyetujui syarat dan ketentuan program matching fund, Anda dapat mengisi proposal pengajuan matching fund. Silakan lengkapi proposal pengajuan matching fund yang meliputi judul proposal pengajuan matching fund, unggah proposal utama yang telah dibuat sesuai dengan template proposal, pilih tema Reka Cipta, pilih ruang lingkup Reka Cipta, ketik total usulan dana tunai dan dana in-kind yang diharapkan dari mitra industri, lalu ketik total usulan dana yang diharapkan dari Kemendikbudristek Dikti. Silakan lengkapi formulir dan unggah seluruh dokumen yang disyaratkan. Jika Anda telah selesai mengisi formulir dan mengunggah seluruh dokumen yang disyaratkan, silakan beri tanda persetujuan serta Anda bisa langsung mengajukan proposal matching fund. Insan perguruan tinggi dapat melihat status proposal matching fund yang telah diajukan.
Anda dapat melihat keterangan mulai dari status proposal terkirim, proposal dalam seleksi administrasi, proposal dalam seleksi substansi, verifikasi kelayakan, proposal direkomendasikan untuk mendapatkan matching fund. Untuk mencari peluang cipta dari industri, klik cari peluang cipta dan temukan ratusan peluang cipta dari berbagai bidang dan tipe industri. Pilih peluang cipta yang sesuai dengan kompetensi Anda, pahami latar belakang, objektif, dan jenis bantuan yang dibutuhkan oleh pihak industri. Ajukan kreasi dengan mengisi formulir secara rinci untuk ditinjau dan dipertimbangkan oleh pihak mitra industri. Jika Anda memilih untuk menerima tawaran kolaborasi dari mitra industri, Anda dapat mengajukan proposal matching fund dengan klik tombol ajukan sekarang. Mohon baca dan cermati syarat dan ketentuan mengikuti matching fund dengan seksama. Jika Anda sudah menyetujui syarat dan ketentuan program matching fund, Anda dapat mengisi proposal pengajuan matching fund. Ayo segera daftar dan temukan kesempatan berkolaborasi bersama mitra industri. Selamat datang di platform Kedereka, ekosistem kolaborasi inovasi yang mendukung kerjasama antara insan perguruan tinggi dan mitra dari dunia usaha dan dunia industri. Pihak mitra industri dapat mendaftar terlebih dahulu di Kedereka sebagai industri di halaman pendaftaran. Pilih fungsi sebagai industri di halaman pendaftaran, masukkan nama, email dengan domain perusahaan, dan kata sandi, lalu klik daftar. Jika Anda tidak memiliki email dengan domain perusahaan, Anda dapat mengisi form kurasi dengan cara pilih link yang tertera, yaitu klik di sini untuk bantuan. Silakan cek email yang Anda daftarkan. Jika Anda telah mendapatkan email verifikasi, klik konfirmasi registrasi dan masuk ke akun kembali. Setelah berhasil masuk, lengkapi data diri, profil singkat perusahaan, dan masukkan kata kunci atau peminatan yang sesuai dengan latar belakang perusahaan, serta lampirkan dokumen legal perusahaan Anda. Pihak mitra dapat menghimpun ide solutif sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi dengan cara buka peluang cipta. Lengkapi formulir buka peluang cipta, isi judul peluang cipta, pilih bidang yang sesuai, isi latar belakang, objektif, syarat minimum kreasi reka yang dibutuhkan, kata kunci, durasi, serta batas akhir pembukaan peluang cipta. Setelah peluang cipta dibuka, lihat status dan email yang masuk terkait pengajuan kreasi reka dari insan perguruan tinggi. Terima pengajuan kreasi reka dari para insan perguruan tinggi sebagai peluang berkolaborasi. Jika sudah siap berkolaborasi, mitra industri dapat mengirimkan pesan kepada insan perguruan tinggi untuk mengunggah proposal matching fund. Pihak mitra industri dapat mendapatkan inspirasi ide solutif sesuai dengan bidang dengan cara klik cari kreasi reka. Mitra industri dapat menemukan ratusan publikasi kreasi reka dari para insan perguruan tinggi unggulan. Pilih kreasi reka, pahami latar belakang, solusi kolaborasi yang ditawarkan, serta bentuk kolaborasi yang diharapkan. Setelah itu, ajukan ketertarikan kolaborasi dengan cara isi formulir secara rinci. Jika pengajuan ketertarikan kolaborasi diterima dan disambut baik oleh insan perguruan tinggi, mitra industri akan menerima notifikasi untuk siap berkolaborasi melalui email.
sudah siap berkolaborasi, mitra industri dapat mengirimkan pesan kepada insan perguruan tinggi untuk mengunggah proposal matching fund. Ayo segera daftar dan temukan kesempatan berkolaborasi bersama insan perguruan tinggi.